ini adalah pertemuan keempat. Setelah 13 tahun tidak ada penyesuaian. Nah, pertemuan hari ini perlu didiskusikan menggunakan jiwa, oke? Bukan menggunakan pikiran, bukan menggunakan hati, oke? Karena kalau pikiran, ya kan, itu berubah-ubah. Kalau hati itu bolak-balik, kadang hari ini cocok, besok tidak cocok. Pikiran juga begitu. Kalau saya melihat ini tidak cocok, kalau saya lihat sana cocok. Tapi kalau digunakan dengan jiwa, itu kalau sudah disepakati bersama, maka itu adalah kesepakatan mutlak. Nah, tidak boleh lagi, Pak, karena Bapak diundang ke sini itu untuk musyawarah. Nah, kalau musyawarah itu 50+1, ya kan? Nah, ini kan yang persoalan di kita. Ketika kita musyawarah 50+1, yang tidak setuju pada saat itu tetap tidak setuju, nggak bisa. Teorinya nggak seperti itu. Teorinya itu kalau 50+1 ya sudah sepakat, itu adalah hasil musyawarah. Apapun kejadiannya itu adalah keputusan bersama. Kalau ada perbedaan, ya kan, seperti itu. Nah, hari ini karena terkait dengan hajat orang banyak, hajat orang yang memiliki klasifikasi sosial ekonomi yang berbeda, hajat yang terkait dengan beberapa korporat yang berbeda. Oke, nah Direktur PDAM sudah melakukan pertemuan yang keempat bersama USAID dan hari ini sudah ada rancangannya. Nah, rancangannya itu seperti apa, Bapak Ibu sekalian? Saya ingin menyampaikan bahwa pemerintah itu bergerak regulasinya clear. Oke, kita punya Permendagri nomor 21 tahun 2020 terkait dengan penetapan. Dan terakhir adalah surat keputusan gubernur. Surat keputusan gubernur itu menetapkan apa? Satu, ambang bawah. Yang kedua, ambang batas atas. Sehingga ambang bawah ini menjadi dasar, kemudian tidak boleh lebih dari ambang atas. Jadi mainnya ambang bawah sama ambang atas. Oleh karena itu saya minta tolong, kalau menggunakan teori Bapak Ibu sekalian, ketika menentukan tarif itu ada namanya Pareto Optimum Theorem. Oke, jadi Pareto Optimum Theorem itu mengatakan bahwa ketika Anda mengambil satu kebijakan yang terkait dengan hajat masyarakat, peningkatan satu kos, ya kan, itu tidak boleh merugi, tidak boleh merugikan, atau tidak boleh menghilangkan kepentingan orang lain. Nah, ini persoalannya. Kenapa? Karena kita punya masyarakat nggak sama, Pak. Ada yang income-nya rendah, ada yang middle income, ada yang high income. Nah, pertanyaannya kalau begitu seperti apa yang harus dilakukan? Kebijakannya harus proporsional. Proporsionalnya seperti apa? Ambil ambang bawah, ambil ambang atas. Kalau dia BUMN, BUMD yang memiliki kapasitasnya real, kapasitas realnya bagus, kasihkan yang maksimal, bisa jadi, ya kan? Kalau dia middle, ya juga middle-nya. Tapi kalau orang miskin mau ambilkan di atas nggak bisa. Sehingga itu yang namanya kebijakan yang proporsional, yang berkeadilan, ya kan? Mencoba untuk kita meramu. Apapun hasilnya tidak ada yang sempurna. Itu ya, saya sampaikan ke kita, Pak, kita itu di pemerintahan itu tidak pernah ada yang sempurna, ya kan? No policy perfect. Oke, tidak ada kebijakan yang sempurna. Karena kenapa? Kita tidak bisa mengukur keinginan dan kebutuhan setiap orang. Sehingga yang kita ambil itu rata-rata di atas. Persoalannya ada yang tidak senang, ada tidak, itu tidak ada masalah. Itulah birokrasi. Karena birokrasi yang idealnya itu adalah tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Itu boleh salah, tapi tidak boleh bohong. Kalau saya sampaikan regulasinya seperti ini seperti itu. Kalau salah, ya manusia biasa, ya kan? Sama Pak Direktur PDAM,